Hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Maisan Bergerak Tanpa Batas. Setelah sekian lama channel saya off karena saya saat ini sedang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan. Jadi di sini saya ingin berbagi situasi di Wisma Atlet. Nah, pada pagi hari ini Wisma Atlet itu memang setiap hari itu mengadakan kegiatan-kegiatan rutinitas seperti senam, bermain futsal, bermain voli, dan yang lain sebagainya. Nah, keseruan di sini itu kita di Wisma Atlet itu sebagai pasien, jikalau kita berkerumun itu bukan sesuatu masalah yang serius. Karena berkerumun di Wisma Atlet ini dibolehkan karena sesama terpapar COVID-19. Nah, seperti ini nih. Tuh. Pada berkerumun semua. Wah, mantap. Dan banyak yang mengambil kesempatan untuk berjemur agar supaya mendapatkan sinar matahari yang lebih maksimal, supaya virus-virus banyak yang cepat gugur atau cepat mati. Itu merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat penyembuhan daripada COVID-19. Salah satunya dengan berjemur dengan sinar matahari dari pukul 8.00 sampai dengan 10.00. Nah, sekarang ini tepat sudah jam 10 pagi, jadi kelihatan agak sepian dari yang sebelumnya pada pukul 8 WIB. Nah, sudah terlihat kan di belakang saya itu kelihatannya sudah mulai sepi gitu toh. Di situ pun juga terlihat belakang saya ini, nah, agak mendung sedikit rupanya. Dan tadi pagi itu sempat hujan deras. Nah, belakang saya ini ada 2 orang. Tuh. 2 orang sedang bermainan futsal, dia asik sekali, dan sisanya hanya bersantai-santai dan mengisi waktu rehat saja. Tepat di belakang saya nih, tuh. Pada asik sekali mereka curhat dengan teman masing-masing atau mungkin curhat dengan pasangan hidupnya masing-masing. Nah, tempat yang saya sedang datangin ini nih biasanya tuh tempat yang biasa dipakai buat senam. Nih, seperti ini nih tuh tempatnya tuh. Tuh, tepat belakang saya di Tower 7. Biasanya ini dipakai buat senam. Wah, sangat seru sekali guys, asik loh. Ya memang kadang kita itu kalau di sini tuh rasanya aduh bosan banget, berat banget, kayak pengen ke Wisma Atlet padahal bisa di rumah gitu isolasinya. Tapi di sini tuh keenakannya itu antara lain adalah kita tuh berkenalan, dapat berinteraksi dengan pasien-pasien baru di sini, sehingga kita memiliki kawan yang makin tambah banyak gitu. Kita biasanya juga suka bercerita-cerita gejala-gejalanya itu apa aja, dan bercerita tentang penyebabnya kenapa bisa terpapar COVID. Dan rata-rata itu mayoritas di sini itu terpapar COVID karena terkena gejala-gejala seperti misalnya flu, demam, pilek, sesak napas, pusing-pusing, mual, dan yang lain sebagainya. Dan ada juga sebagian kecil itu terpapar COVID karena statusnya OTG, yaitu orang tanpa gejala. Dan sebenarnya sih kemungkinan itu status OTG itu di sini ya paling hanya 20%.
dan 80% itu rata-rata pasiennya bergejala semua. Dan termasuk saya sendiri. Saya ini termasuk pasien yang bergejala ringan. Jadi dengan gejala hilang penciuman pada awalnya, kemudian sempat batuk-batuk sedikit, dan sempat 3 hari saya merasakan sakit menelan. Dan alhamdulillah saya sudah mulai bugar lagi selama 6 hari ke depan ini. Tuh, tepat guys di belakang saya nih. Oh, masih banyak sekali yang pada jalan pagi tuh. Wah, kelihatan semua kan tuh. Asik-asik banget. Wah, ada 3 orang itu lagi muter. Nih guys. Wah. Tuh, ada seorang ibu-ibu sedang berjalan santai. Nah, dan saya di sini juga ingin menjelaskan jumlah-jumlah tower. Jadi di sini itu tower itu terdiri dari tower 1 sampai dengan tower 7. Dan di sini tower itu tidak semuanya untuk pasien. Dari tower 1 sampai 3 itu hanya untuk pekerja saja. Dan pasien dilarang memasuki kawasan tower 1 sampai 3 karena di situ dianggap sebagai zona hijau. Sedangkan di tower 4 sampai 7 ini adalah zona pasien, yaitu zona merah. Jadi pasien itu hanya boleh di tower 4 sama tower 7 saja wilayahnya mereka. Dan tidak boleh melebihi dari itu. Apabila sudah memasuki tower 1 sampai 3 maka akan kena teguran oleh penjaga pos seperti TNI dan Polri. Lumayan juga toh, berat toh kena teguran. Wah, tapi di belakang saya ini nampak terlihat makin sepi. Banyak yang udah kembali ke tower masing-masing. Mungkin karena di sini sinar mataharinya juga terlihat kurang. Dan sempat hujan sangat deras sekali tadi pagi itu. Sinar mataharinya hanya beberapa menit saja tadi. Tuh, wah, ternyata gak sepi toh. Ada beberapa orang. Wah, di belakang saya nih. Lagi pada jalan pagi, asik-asikan, jalan santai. Tuh. Lagi pada jalan santai semuanya tuh. Pada ngisi waktu rehatnya, biasanya jogging, curhat masing-masing. Tuh, belakang saya 3 orang. Wah, asik sekali emang ya. Di sini berkerumun tuh terlihat sangat bebas sekali. Nah, tepat di belakang saya ini ada lapangan basket dan voli. Biasanya orang-orang itu selain senam juga banyak yang berkumpul di sini untuk bermain basket. Tapi kalau saya perhatikan mayoritas lebih banyak memilih senam daripada bermain voli atau basket. Karena rata-rata orang-orang yang sering melakukan senam itu dan bahkan berjemur selama 2 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh lebih cepat. Dan jikalau kita sering terkena sinar matahari pagi ini, itu sangat bermanfaat sekali buat kesehatan kita, terutama untuk mematikan virus-virus yang ada di badan. Nah, maka itulah kenapa banyak yang memilih untuk berjemur dan bersenam pada pagi hari. Wah, ada yang main volley tuh belakang saya, asik sekali. Tapi dia sayangnya sendiri doang, gak ada temennya, udah pada sepi banget tuh. Lapangan basket pun toh juga terlihat sepi. Udah banyak yang pulang masing-masing tuh.
Dan biasanya itu nanti sore dilanjutkan lagi kegiatan-kegiatan pasien masing-masing seperti senam, bermain basket, bermain futsal, dan bermain badminton. Yang dimulai dari pukul 16.00 hingga pukul 18.00. Nah, pasien pada melanjutkan kegiatan mereka masing-masing dan waktu rehatnya. Asik sekali loh di sini. Kita banyak teman-teman baru, dan kita bisa juga ikut bermain. Seperti misalnya bermain voli, basket, dan sepak bola, badminton, dan jogging bareng. Walaupun awal-awalnya belum kenal, tapi lama-lama kita jadi akrab gitu. Oh, belakang saya nih, rata-rata banyak yang isi waktu rehat banget nih, nyantai-nyantai, duduk-duduk curhat masing-masing toh. Tepat belakang saya. Makin sepi terlihat sekali tuh, kelihatan makin berkurang. Biasanya tuh yang lapangan Bundari ini tuh buat main futsal biasanya. Mungkin ini sepinya itu karena sinar mataharinya kurang, jadi banyak orang-orang yang kembali ke tower masing-masing. Sisanya hanya ya buat ngobrol-ngobrol aja. Oh, sepi banget toh. Ya, oke teman-teman, sekian, cukup sampai di sini dulu. Saya memvideokan situasi di Wisma Atlet, dan pesan saya, jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, seperti makan buah-buahan kayak pisang, jeruk, apel, dan terutama kita harus banyak makan jeruk itu karena vitamin C-nya sangat tinggi sekali. Apalagi khususnya bagi yang berolahraga high impact, seperti misalnya tuh jogging, push up, pull up, berenang, dan yang lain sebagainya. Serta selalu terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan pesan saya yang terpenting, jangan terlalu stres jikalau Anda punya masalah. Karena sebenarnya sih kalau bagi saya ini tuh rata-rata orang itu bisa terpapar COVID-19 itu biasanya tuh karena dia itu terlalu stres, misalnya punya masalah, terus selain punya masalah itu dia biasanya banyak pikiran, entah itu urusan pribadinya atau mungkin urusan kantor. Itulah yang paling penting, yang paling terutama, jauhi stres dan jauhi banyak pikiran. Karena itu sangat cepat sekali menurunkan imunitas kita, dan pertahanan tubuh kita pun pelan-pelan makin melemah akibat stres. Oke, saya Haris Maisan undur diri. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for subscribe my channel YouTube Maisan Bergerak Tanpa Batas. I hope you satisfied and enjoy with my channel Maisan Bergerak Tanpa Batas. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.